Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kenapa berbeda dengan rumor? Hati Hanli menegang saat melihat ini. Dia tidak tahu apakah dia senang atau khawatir. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa ada bintik-bintik cahaya putih yang keluar dari benang hitam di titik akupuntur itu. Seolah-olah ada payung cahaya putih di dalam yang menghalangi benang hitam di luar. Hati Hanli tergerak saat dia bergumam, ini adalah kekuatan bintang. Ternyata bukaan ini bertepatan dengan salah satu dari 36 bukaan yang pernah dia buka sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan bintang-bintang yang terkandung dalam apertur akan memiliki efek yang begitu ajaib dalam menahan pembusukan apertur. Melihat ini, dia merasa lega. Dia tidak terburu-buru untuk menggunakan metode tersebut. Sebaliknya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, dan dia berencana untuk terus mengamati proses pembusukan aperture. Jika pemandangan ini dilihat oleh para kultivator alam dewa sempurna, mereka akan sangat marah hingga pingsan. Siapa yang bisa menangani kesengsaraan pembusukan aperture dengan begitu mudah? Benang hitam pembusukan bukaan dan kekuatan bintang-bintang di bukaan bertarung seperti dua prajurit. Yang pertama memiliki keunggulan cuaca, sedangkan yang terakhir memiliki keunggulan medan. Mereka menemui jalan buntu, dan sepertinya mereka seimbang. Namun, Hanli menemukan bahwa aperture frailty black threads selalu bisa menang dengan jarak sehelai rambut. Ini tidak berarti bahwa mereka lebih kuat daripada kekuatan bintang. Sebaliknya, itu karena lubang yang dalam, mereka masih dianggap sebagai titik akupuntur. Sampai batas tertentu, itu sangat meningkatkan ketahanan apertur abadi terhadap kekuatan peluruhan apertur, membuat proses peluruhan apertur menjadi sangat lambat, tetapi tidak dapat mencegah terjadinya pembusukan apertur. Dengan kata lain, kekuatan bintang-bintang di bukaan dapat membeli periode waktu yang berharga bagi kultivator untuk melawan Hawar ketiga, tetapi jika kultivator tidak dapat menemukan cara untuk melawannya, dia akhirnya tidak akan dapat melarikan diri dari nasib pembusukan aperture. Setelah menonton sebentar, Hanli merasa sedikit bosan, jadi dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. Cahaya keemasan di belakangnya tiba-tiba bersinar terang, dan mantra Treasure Wheel mendesing keluar. Setelah berbelok tajam, itu melayang di depannya. Tanda 360 kali dao pada roda harta karun bersinar dengan cahaya tembus cahaya saat fluktuasi hukum waktu yang intens menyebar. Bola mata emas di tengah menembakkan cahaya keemasan yang mendarat di celah abadi itu. Setelah cahaya keemasan mendarat, itu berubah menjadi benang emas yang terlihat terjalin dengan benang hitam di lubang abadi, menarik benang hitam keluar seperti menarik wortel. Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, Hanli langsung merasa seolah-olah kulitnya ditarik oleh seseorang. Itu tidak dipotong oleh pisau, tetapi terkoyak. Dia menghirup udara dingin. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari celah abadi itu ke lautan kesadarannya. Hanli buru-buru mengatupkan kedua tangannya dan mengarahkan jarinya ke depan. Roda harta karun emas segera berputar dengan cepat, dan pola dao waktu di atasnya menjadi semakin cerah. Tiba-tiba, seutas benang kristal emas terbang keluar dari cahaya yang dilepaskan oleh mata kebenaran. Benang kristal emas tidak lain adalah benang hukum waktu yang telah dia padatkan dengan susah payah, dan itu mengandung energi yang sangat murni dari hukum waktu. Seperti panah lurus, itu melintas dan melesat ke lubang abadi Hanli. Saat benang emas memasuki bukaan, lapisan cahaya keemasan beriak dan menutupi seluruh bukaan. Begitu cahaya hitam di bukaan abadi bersentuhan dengan cahaya keemasan yang mengandung kekuatan hukum, itu segera menghilang seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Segera, itu dibersihkan. Proses ini terasa lama, namun nyatanya hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Setelah cahaya hitam benar-benar menghilang,
Ki langit dan bumi di sekitarnya melonjak dan mengalir ke lubang abadi lagi. Kesengsaraan penurunan apertur yang akan membuat kultivator tahap akhir dewa sempurna menjadi pucat sebenarnya diam-diam berubah menjadi ketiadaan oleh salah satu dari 3 hukum tertinggi, hukum waktu. Ini membuat Hanli menghela nafas lega, dan dia terus menutup matanya untuk berkultivasi. Sekitar 8 menit kemudian, bukaan abadi ke-36 akhirnya dibuka. Ledakan keras terdengar dari dalam tubuh Hanli, dan 36 lubang abadi di permukaan tubuhnya menyala pada saat bersamaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit dari tubuhnya dan menembus lapisan awan gelap. Apa, ada apa? Dia melewati aperture Declan Tribulation begitu cepat. Kombinasi dari tubuh abadi misterius dan hukum waktu, Taois Xie bergumam dengan ekspresi terkejut yang langka di wajahnya. Namun, sekarang krisis telah teratasi, dia kembali ke paviliun bambu hijau di pinggir kota dalam sekejap. Guntur terus bergemuruh di langit, dan awan gelap berangsur-angsur menghilang. Namun, yang terungkap bukanlah langit yang cerah, melainkan kolam petir emas yang radiusnya lebih dari 1000 kaki. Petir di kolam telah mengembun menjadi bentuk cair dan memantulkan cahaya. Hanli mendongak sebelum membuat gerakan meraih, dan kotak giok indah yang telah diletakkan di hadapannya segera terbang ke tangannya. Dengan lambaian tangannya, dia melepas jimat di bagian luar kotak, lalu membuka tutup kotak itu. Setelah tutupnya dibuka, aroma obat yang aneh segera keluar dari dalam, dan sebuah pil emas seukuran kelengkeng terungkap. Ini tidak lain adalah Golden Soul Pill yang disempurnakan menggunakan Naschen Soul Dewa Emas sebagai bahan utama. Hanli dengan lembut mengambil pil itu dengan 2 jari yang indah, dan setelah memeriksanya sejenak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menelannya. Saat pil perlahan meluncur ke tenggorokannya, bola cahaya keemasan menyala di dada dan perutnya, membuatnya tampak seolah-olah seluruh wajahnya telah dicat dengan lapisan cat emas. Semburan energi aneh muncul dari dada dan perutnya, tapi tidak turun ke dantiannya. Sebaliknya, itu melonjak langsung ke dalam pikirannya dan menyatu dengan jiwanya. Hanli dilanda rasa sakit menusuk yang tajam di kepalanya, setelah itu dia menjadi sangat jernih. Pada saat itu, panca inderanya telah diangkat ke keadaan halus. Dunia di hadapannya masih merupakan dunia yang sama, tetapi juga tampak sangat berbeda. Dia bisa melihat kekuatan spiritual mengalir di udara, dan dia bisa mendengar suara partikel debu saling bertabrakan. Seolah-olah semua pori-porinya telah terbuka sepenuhnya, dan dia bisa merasakan setiap hembusan angin yang melewati tubuhnya. Nyatanya, dia bahkan tidak perlu menggunakan indera ilahinya untuk merasakan setiap sudut alam rahasia dan setiap perubahan yang terjadi. Dia bahkan bisa mendengar denyut nadi lemah dari inti di dalam tubuh Taois Xie tanpa melewatkannya. Tepat pada saat ini, telinganya berkedut, dan sepertinya dia mendengar sesuatu yang istimewa di bawah platform batu di taman yang ditinggalkan. Sepertinya ada sesuatu di sana. Saat Hanli hendak menyelidiki lebih jauh, keadaan halus sementara ini tiba-tiba menghilang. Panca inderanya kembali normal, dan jiwanya menjadi lebih substansial. Hanli segera memfokuskan pikirannya, tidak lagi terganggu. Dia tahu bahwa rintangan terakhir sebelum menjadi Dewa Emas telah tiba. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, di mana sesosok humanoid kecil yang berukuran beberapa inci dan diselimuti lapisan cahaya keemasan segera terbang keluar. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya padat, dan fitur wajahnya identik dengan Hanli. Ini secara alami tidak lain adalah Naschen Soul-nya. Setelah meninggalkan tubuhnya, Naschen Soul mengelilingi tubuhnya 1 kali sebelum naik ke langit dan terjun lebih dulu ke kolam petir emas. Naschen Soul Dewa Emas sangat sulit untuk dibunuh, dan itu sangat berbeda dari Dewa Sejati. Ini karena sebelum Dewa Sejati menjadi Dewa Emas, kolam petir 9 surga akan muncul di langit. Selama Naschen Soul dapat menahan baptisan cairan emas di kolam petir,
kualitasnya akan mengalami lompatan kualitatif. Setelah Naschen Sol Hanli memasuki kolam petir, itu seperti setetes air yang memercik ke dalam panci berisi minyak mendidih, menyebabkan seluruh kolam bergolak. Cairan emas paling murni melonjak, menabrak Naschen Sol Hanli seperti gelombang besar. Namun, yang terakhir membuat segel tangan dan duduk dengan kaki bersilang di permukaan kolam petir. Tubuhnya naik dan turun bersama dengan cairan emas, tapi dia tetap diam, membiarkan petir emas menyerang tubuhnya. Untaian-untaian petir emas yang lebat menutupi tubuh Dewa Emas seperti pakaian emas. Mereka bertabrakan dengan cahaya keemasan di tubuh Dewa Emas dan berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh utama Hanli duduk bersila, masih mempertahankan postur aslinya. Matanya tertutup rapat, dan alisnya berkerut erat. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, di lautan kesadarannya, ada juga pemandangan badai yang dahsyat dan badai yang menggelora. Garis-garis petir keemasan yang menyilaukan terjalin dan melintas, hampir memenuhi seluruh lautan kesadarannya. Setiap kali ada ledakan, seolah-olah rohnya langsung dihantam. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap kali petir menyambar Naschen Sol-nya di kolam petir. Rasa sakit yang langsung menuju ke jiwanya bahkan lebih tak tertahankan daripada kulit dan tulangnya terkoyak. Hanli tidak tahu banyak tentang penyempurnaan Naschen Sol di kolam petir. Dia awalnya ingin meminta saran dari Taois Huyan setelah perjalanan ke kediaman abadi ini, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak di sini dan memiliki terobosan sekarang. Faktanya, untuk seorang kultivator dewa sempurna, membuka 36 lubang abadi hanya satu langkah menuju alam Dewa Emas. Apakah kaki yang lain bisa menyeberang bergantung pada hasil penyempurnaan Naschen Sol di kolam petir? Penyempurnaan Naschen Sol bergantung pada kehendak surga dan usaha manusia. Begitu Naschen Sol memasuki kolam petir, itu setara dengan memasuki sangkar petir. Pembukaan kembali kandang itu sepenuhnya sesuai dengan kehendak surga. Waktu terpendek adalah setengah hari, sedangkan waktu terlama adalah beberapa hari. Biasanya, semakin lama waktu penyempurnaan, semakin besar pula peningkatan kualitas Naschen Sol. Namun, pada saat yang sama, kemungkinan Naschen Sol tidak mampu menahan runtuhnya Naschen Sol lebih tinggi. Selalu ada perbedaan di antara orang-orang. Roh beberapa orang sembrono dan Naschen Sol mereka tidak stabil. Jika memasuki kolam petir dengan gegabah, itu tidak akan berbeda dengan mendekati kematian. Mustahil bagi mereka untuk menanggung pembersihan guntur 9 surga yang paling murni dalam cairan emas kolam petir. Pada akhirnya, mereka hanya akan berakhir dengan Naschen Soul-nya hancur dan mati. Hanli berbeda. Naschen Soul-nya jauh lebih kuat dari dewa sempurna biasa, dan dia juga telah mengembangkan seni penyempurnaan roh ke tingkat keempat. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, jiwanya secara alami lebih stabil daripada banyak dewa emas. Selain itu, dia telah meminum Golden Soul Pill, jadi dia memiliki keuntungan yang lebih jelas dalam menangani penyempurnaan Naschen Sol di kolam petir. Namun, berapa lama amarahnya bertahan di kolam petir? Naschen Sol-nya berada di kolam petir, dan Hanli merasa setiap saat sangat menyiksa. Itu hanya 7 hari yang singkat, tapi rasanya seperti 70 tahun. Pada malam ini, petir bergema di langit. Sebuah petir emas setebal Bima Sakti melintasi langit. Meskipun itu hanya sebuah flash, itu menerangi seluruh langit malam seolah-olah siang hari. Setelah dentuman keras ini, semua petir ditarik kembali. Kolam emas petir tampaknya telah melonjak bersama dengan sungai petir emas, benar-benar menghilang ke langit. Naschen Sol kecil setinggi 3 atau 4 inci turun perlahan dari langit. Dia memiliki fitur wajah biasa, dan dia tersenyum di wajahnya. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan dia tampak seperti matahari keemasan kecil dari jauh. Dia perlahan turun di atas kepala Hanli, dan setelah melihat sekeliling sebentar, dia menggeliat lalu menghilang.
Han Li, yang duduk bersila dengan mata tertutup, membuka matanya, dan dua cahaya keemasan yang tampak keluar dari matanya. Mereka berjarak 3 kaki dari tubuhnya, dan terlihat agak aneh dan lucu. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung terlalu lama. Kelopak matanya terbuka dan tertutup beberapa kali, dan cahaya keemasan secara bertahap ditarik kembali. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang ke matanya. Namun, cahaya di matanya menjadi lebih terkonsentrasi. Dengan perintah di dalam hatinya, cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya, dan roda mantra muncul di belakangnya. Itu melintas ke depannya, dan melayang di udara saat berputar tanpa henti. Cahaya terang berkelap-kelip di permukaan roda harta karun, dan pola time dao yang terkondensasi di permukaannya berkedip-kedip. Pola 360 dao asli telah dipulihkan, dan ada 3 benang kristal emas melilit tubuh roda harta karun. Mereka adalah utas hukum waktu. Han Li melihat ketiga benang kristal emas, dan dia mengangkat alisnya sedikit, dan dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Tampaknya ketika dia mengkonsumsi pil jiwa emas sebelumnya dan jiwanya mengalami perubahan, dia memiliki perasaan yang sangat menakjubkan terhadap ruang kecil tempat dia berada. Justru karena perasaan yang tak terlukiskan inilah dia samar-samar mendapatkan sepotong pemahaman terhadap kekuatan hukum waktu. Saat itu, dia merasakan benang hukum duniawi di dalam tubuhnya menjadi gelisah. Namun, karena dia akan maju ke alam Dewa Emas, dia tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya, selama beberapa hari ini membersihkan Nas Chen Soul-nya di kolam petir, dia berada dalam kondisi yang agak menyiksa, dan dapat dikatakan bahwa setiap hari terasa seperti setahun. Namun, perasaan ajaib yang dihasilkan oleh ruang di sini telah muncul sekali lagi, dan kekuatan waktu di dalam tubuhnya juga mengalami sedikit perubahan. Itu benar-benar memungkinkan dia untuk secara tidak sadar memadatkan dua utas hukum waktu lainnya. Lagi pula, demi memadatkan untaian pertama hukum waktu, dia bisa dikatakan telah melalui banyak masalah. Dia telah mencoba segala kemungkinan, dan dia bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan langsung mengonsumsi cairan hijau di botol langit tanpa hasil. Pada akhirnya, dia hanya berhasil menyempurnakan time pill. Sekarang dia memadatkan dua helai hukum waktu, kegembiraannya bisa dibayangkan. Tetapi pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk menciptakan kembali keadaannya sebelumnya. Mungkin inilah yang disebut takdir membodohi orang. Han Li dengan lembut menghela nafas dan membengkokkan jarinya. 3 benang kristal segera terbang keluar dari roda harta karun dan melingkari jarinya seperti ular spiritual. Dia mengirim indera ilahi ke dalamnya dan segera merasakan fluktuasi yang kuat dari hukum waktu. Pada saat ini, roda harta karun kebenaran tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Di dada pakaiannya, cahaya hijau menyala, dan botol hijau gelap itu terbang tak terkendali, melayang di udara, dan berubah menjadi matahari hijau yang menyala-nyala. Kedua hal ini beresonansi satu sama lain dan memancarkan semburan fluktuasi yang kuat pada saat yang bersamaan. Dengan deru, 3 benang kristal waktu yang melilit jarinya terbang keluar dengan cepat sebelum menghilang ke dalam botol hijau tua seperti anak panah. Di bawah suara teredam, prasasti roh di permukaan botol langit menyala, dan cahaya hijau yang mekar menjadi menyilaukan. Tubuhnya juga mengembang dengan cepat, dan segera berubah menjadi batu kilangan zamrud bulat. Saat rune hijau yang tak terhitung jumlahnya melintas di dinding botol, awan hijau mengembun di dalam botol, membentuk pusaran awan hijau yang keras. Semburan fluktuasi aura khusus terus menyebar, dan awan hijau di botol langit berubah menjadi cahaya hijau pekat, langsung merobek kehampaan, seperti sebelumnya, memadatkan dinding kristal aneh. Itu datang lagi. Han Li melihat pusaran hijau yang secara bertahap muncul di dinding kristal, dan hatinya bergerak, dan dia bergumam. Begitu suaranya jatuh, hisapan besar dan aneh tiba-tiba muncul di pusaran yang membengkak seukuran rumah, dan seluruh tubuhnya diselimuti.
Kekuatan jiwanya segera meninggalkan tubuhnya dan menghilang ke dalam pusaran. Han Li hanya merasakan sakit yang tajam di benaknya, dan segera penglihatannya menjadi hitam, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Dalam keadaan kesurupan, sepertinya ada semburan raungan di telinganya, disertai dengan desingan angin yang kencang, karena terkejut dia buru-buru membuka matanya. Dengan pandangan ini, dia menemukan bahwa dia berada di ketinggian puluhan ribu kaki di langit, terbang ke depan dengan cepat, dan raungan keras terus-menerus datang dari belakangnya. Dengan pengalaman transmigrasi roh ilahi terakhir kali ini Han Li tidak terlalu panik. Dia tidak berhenti terbang, dan dia melihat ke bawah ke tubuhnya. Dengan tampilan ini, dia tidak bisa tidak terkejut, dan tubuhnya yang terbang ke depan lalu bergetar hebat. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan berkabut, seolah terbuat dari emas cair, tetapi lengan dan tubuhnya sangat pendek, dan dia memegang gelang penyimpanan berwarna hijau tua di lengannya. Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator, tetapi Nas Chen Sol yang mati-matian melarikan diri. Han Li sedikit terkejut, dan dia merasa pahit di hatinya. Terakhir kali, Ling Yunzi adalah orang yang sekarat, tapi kali ini, Nas Chen Sol yang melarikan diri. Meskipun itu adalah Nas Chen Sol, kekuatan Nas Chen Sol ini jauh lebih kuat dari Ling Yunzi. Dengan pikiran, Han Li mencoba mengingat ingatan Nas Chen Sol, dan tiba-tiba, ada ledakan menggelegar di benaknya, dan itu berdengung tanpa henti. Potongan-potongan ingatan yang terfragmentasi dan segala macam emosi yang rumit dan tak terlukiskan segera masuk ke dalam benaknya. Han Li menjerit pelan, dan tubuhnya tidak bisa menahan jatuh ke bawah. Untungnya, perasaan ini hanya bertahan sesaat, dan dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya kembali, tetapi dia juga berhenti bergerak, dan tidak terus melarikan diri. Dia membalikkan tubuhnya dengan ekspresi aneh, dan melihat ke arah yang jauh di belakangnya. Di kehampaan di sana, ada tirai cahaya berbentuk bola dengan warna berbeda, menutupi sebagian besar daratan dan langit, dari mana muncul semburan fluktuasi yang membuat jantung Han Li berdebar kencang. Meskipun dia sangat jauh, itu masih sangat jelas. Ada lusinan, atau bahkan hampir 100 jenis domain roh yang kuat yang memancarkan fluktuasi kekuatan hukum yang kuat. Itu benar-benar berbeda dari domain roh yang telah dia lihat sebelumnya, dan mereka berisi atau bertabrakan satu sama lain, meletuskan gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Ini benar-benar istana abadi Netherfrost. Han Li melihat ke langit yang robek dan tanah yang pecah, dan bergumam. Pada saat ini, dia telah mengetahui identitas Nas Chen Sol yang dia tinggali saat ini. Namanya adalah Jin Hai, seorang murid Dewa Emas yang termasuk dalam sekte pedang tak bernyawa, dan dia baru saja melarikan diri dari sekte tersebut. Fragmen ingatan yang diperoleh Han Li darinya sangat kacau, dan kebanyakan adalah adegan dari beberapa pertempuran tragis, dan sepertinya itu adalah beberapa peristiwa baru-baru ini. Setelah berpikir lama, Han Li memilah beberapa ide, tetapi itu hanyalah beberapa tebakan yang tidak jelas. Untuk beberapa alasan, kekuatan kuil samsara tiba-tiba menyerang istana Dewa Netherfrost 2 hari lalu. Meskipun istana abadi telah disiapkan, mereka masih gagal melawan musuh dan diserang di dalam istana abadi. Sebagai kekuatan tambahan dari istana abadi, sekte pedang tak bernyawa secara alami bertarung dengan kekuatan istana abadi sampai mati. Awalnya, mereka ingin mempertaruhkan fondasi sekte dan meluncurkan formasi laut pedang untuk memberikan pukulan berat kepada musuh. Akibatnya, ketika formasi diluncurkan, domain roh musuh, yang telah mencapai alam Dewa Giok Taiyi, menjebak seluruh sekte. Domain roh dipenuhi dengan kekuatan hukum yang tidak dapat dijelaskan, yang benar-benar dapat menekan pedang Qi yang agung di laut pedang, membuatnya tidak dapat diluncurkan, dan akhirnya menyebabkan formasi pedang gagal. Para murid dari sekte pedang tak bernyawa harus membentuk formasi dan melarikan diri dari domain roh abadi Giok. Kemudian,
mereka bertemu dengan para kultivator Istana Abadi dan Kuil Samsara, dan saudara-saudara Laut Emas mati satu per satu. Beberapa jiwa baru lahir, mereka melarikan diri, dan beberapa tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Setelah secara tidak sengaja membobol domain roh seorang kultivator di puncak alam Dewa Emas, semua esensi pedangnya dilucuti, dan dia akhirnya terbunuh. Pada saat terakhir hidupnya, dia menggunakan metode rahasia untuk meledakkan pedang terbang terikatnya, dan melarikan diri dengan tubuh Nas Chen Soul-nya. Namun meski begitu, tubuh Nas Chen Soul-nya telah terluka parah dan berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena indera ilahi Han Li, itu akan benar-benar hilang antara langit dan bumi saat ini. Mengapa kuil Samsara menyerang Istana Dewa Netherfrost? Apakah hilangnya Istana Dewa Netherfrost terkait dengan ini? Hati Han Li penuh dengan keraguan. Dia ragu-ragu sejenak dan melihat ke kiri depan. Ada roda cahaya keemasan pucat mengambang di sana, yang merupakan roda mantra miliknya. Pola dao di atasnya bersinar dengan cahaya tembus pandang, tetapi lebih dari 10 di antaranya telah meredup. Han Li hanya bisa mengeluarkan suara yang lembut, merasa sedikit aneh. Menurut situasi terakhir, setidaknya 30 nafas waktu harus telah berlalu, dan setidaknya 30 pola dao harus dihancurkan. Bagaimana mungkin hanya selusin lebih yang kehilangan kilau? Mungkinkah? Han Li mengangkat alisnya dan menatap roda mantra, mengamatinya sejenak. Setelah beberapa saat, alisnya terulur, dan sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Dia terkejut menemukan bahwa durasi setiap pola dao tampaknya telah berubah dari 1 dalam 1 tarikan napas menjadi 1 dalam 3 tarikan napas. Mungkin ini terkait dengan fakta bahwa dia sekarang memiliki 3 utas hukum waktu. Jika demikian, setiap utas hukum waktu dapat meningkatkan durasi pola dao. Di masa depan, ketika pola dao pada roda mantranya meningkat, dan jumlah utas hukum waktu yang dipadatkan meningkat, dia takut durasinya akan diperpanjang.